Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan pulang di majelis ilmu ini yang kita seberataan berharap mudah-mudahan duduknya kita di majelis ta'lim ini menjadi saksi gasan kita untuk kebaikan kita kena di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Sabilul Iddikar kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man andhara mu'siran au wada'a lahu adallahullah fi dhillihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menambahkan tempo bagi orang nang kasulitan membayari hutangnya atau menghalalkan hutang yang harus dibayarkannya, maka niscaya Allah akan melindungi orang tersebut di bawah naungannya di hari kiamat. Nah, ini masih berkaitan dahsyatnya padang mahsyar. Ngeri dan dahsyat luar biasanya keadaan kita seberataan kena di padang mahsyar. Matahari berjarak 1 mil, banjir keringat, basah, haus nang luar biasa. Bahkan diumpamakan Nabi, saking ngerinya keadaan itu, perempuan telanjang di hadapan kita pun kita kada begaduh lakian. Kada kawat pikirakan nang kada-kada. Nah, bayangkan aja pian. Sampai ada wanita yang telanjang bulat pun di padang mahsyar kita kada kawat memikirkan hal nang kada senonoh. Saking ngeri, saking dahsyat, saking mencekamnya keadaan di padang mahsyar. Bayangkan dia. Segenting apapun keadaan di dunia, lalakian kalau melihat binian yang sudah seksi, tetap terpikir nang kada-kada. Walau genting keadaan itu. Ibarat pesawat parak gugur. Diumumkan sudah oleh pilotnya, mari berdoa dengan doa masing-masing. Kita sudah tidak terselamatkan. Kita akan landing dengan benturan yang keras. Mesin mati ini dan itu. Itu keadaan genting benar. Anggap 15 menit lagi sebelum benturan tabrakan pesawat. Lalu pramugari tadi terpacul baju. Kadang yang genting kayak itu kadang ada lelakian yang sawat terpikir nang kada-kada. Atau bahkan terpikir satu mat barang meite sebelum mati rezeki. Nah itu masih kawa. Padahal gentingnya luar biasa keadaan gitu. Adapun di padang mahsyar kada kawa, kada terpikir telanjang bulat yang bahkan Siti Aisyah tuh wasau'atah. Ngerinya kalau sampai bebinian dilihat oleh lakian lain saling berdempet. Ujar Nabi, perkara di mahsyar itu kada sawat manusia berpikir nang kada-kada, saking ngeri dan mencekam, haus, dahaga, panas terik dan
dahsyatnya. Pian ulun nang pernah sekolah dasar pernah merasai upacara jam 8 pagi atau jam 9. Ada nang upacara setengah 10 hanya tuntung kadang. Acara tertentu. Itu kayak apa pian dijamur di panas nang terik kayak itu padahal belum jam 12. Gelisah, ada nang pingsan, binian biasanya pingsan. Tahu am pulang pura-pura kah? Ini padang mahsyar jangan dikira mirip dengan keadaan apel kayak itu. Jauh, jauh dan jauh benar ngerinya, panasnya, teriknya, hausnya. Dan ini bukan sejam 2 jam nang kayak apel di padang mahsyar. Tahunan. Lalu di antara mereka nang di padang mahsyar itu ada golongan-golongan tertentu nang dapat naungan Allah Ta'ala. Semalam kita baca riwayat 7 golongan dapat naungan Allah Ta'ala. Di hari kadada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama pemimpin nang adil, pemimpin nang bujur takutan lawan Allah Ta'ala. Yang kedua pemuda nang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Masa mudanya habis dalam kebaikan, ada beramian. Yang ketiga, laki-laki nang hatinya terikat dengan masjid untuk beribadah. Yang keempat, orang-orang nang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Artinya orang-orang nang terjalin hubungan di tempat nang baik. Nang kayak pian jamaah majelis satu sama lain, saling katuju satu sama lain karena berkumpul di tempat kebaikan. Yang kelima, laki-laki nang dibawai berzina oleh wanita cantik yang sugih dan kesempatan untuk berduaan tuh ada, tapi laki-laki tadi menjawab inni akhafullah, aku takutan lawan Allah. Yang keenam, laki-laki nang bersedekah disembunyikannya prosesnya sampai kada denang tahu, sampai diumpamakan tangan kiri kada tahu ketika tangan kanannya bersedekah. Nang ketujuh, seseorang nang berzikir ingat Allah Ta'ala dalam kesendirian, kada denang tahu inya berzikir khalwat, fafadat ainah, kemudian bakucuran banyu matanya, nangis takutan pada Allah Ta'ala. Nah ini satu riwayat mengisahkan ada kaina 7 golongan manusia di padang mahsyar nang dahsyat itu inya dapat naungan secara khusus dari Allah Ta'ala. Ada riwayat lain nang tadi kita baca dapat juga naungan di padang mahsyar. Man anzara mu'siran, siapa orang yang menambahkan tempo bagi orang lain nang berhutang yang padahal sudah jatuh tempo harus wajib bayar hutangnya. Ada orang berhutang lawan pian 2 juta. Perjanjian sebulan dibayari. Sampai sebulan inya masih kada berduit. Lalu pian amdoro, menambahi tempo. Kada apa-apa diulur sebulan lagi japian. Bukan membebaskan dari hutang, tapi ditambahi temponya. Ayo hakena sebulan lagi. Terima kasih banyak, sebulan lagi insya Allah ulun bayari. Bahaya sudah jalan 2 bulan. Ada juga. Terus beri tempo. Ayo ha, bulan kena pulang. Tapi ingat jangan berbunga. Amun sudah berbunga urusan hutang duit, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman hutang yang menarik keuntungan dari pinjaman itu hukumnya riba, ya Nabi. 3 bulan dah berjalan belum bayar, terus beri tempo. Kahimungan ya leh. Wah kawan diakali kawan ninya. Baik hatinya aja. Bepadah kadada terus sampai 4, 5, 6 bulan. Kada apa-apa pian. Awadu alahu jar Nabi, atau sekalian dibebaskan hutangnya. Bukan ditempo lagi. Ai sudah
ikhlas aku, anggap aku berhadiah jadinya. Apa fadilatnya? Adallahullah fi dhillihi, niscaya Allah hari kiamat akan memberi naungannya kepada orang tersebut, nang menambahi tempo atau membebasakan total hutangnya. Cuma nasihat bagi kita nang berhutang, jangan sekali-kali menganggap remeh hutang. Jangan sekali-kali pian itu mahir terbiasa berhutang. Apalagi kada peduli kalau kawan sudah kada ingat menagih, alhamdulillah jadinya. Kada usah lagi dibayari, kada usah lagi disinggung, inya kada ingat. Jangan kayak itu pian nang berhutang. Karena hutang tuh bahaya. Yughfaru li syahid kullu dzambin illa dain. Dalam hadis jar Nabi, orang nang mati syahid, perang di jalan Allah nya, mati dibunuh musuh. Yughfaru li syahid kullu dzambin. Barataan dosa nang inya itu yang mati syahid tadi diampuni Allah Taala, habis dosanya barataan. Inya pernah berzina, inya pernah mabuk, inya pernah berbuat nang kada-kada sebelumnya, habis dosanya barataan. Kalau inya bujur mati syahid karena Allah. Illa dain jar Nabi, kecuali hutang. Barataan dosa orang mati syahid itu habis. Mohon maaf, ibarat sebelumnya inya pernah malacur 100 kali dengan binian yang beda-beda. Lalu inya 4 perang di jalan Allah, mati, habis dosa zinanya tadi. Kecuali hutang ya Nabi. Saking ngerinya hutang. Orang mati syahid tetap dituntut akan hutang piutangnya kan. Makanya jangan dianggap remeh hutang ini. Adakah 100? Wah, jadi gegayaan rancak leh. Adakah 100? Adakah 100? Kenapa jadi berhutang 100.000? Saya kira kawan gak diingat. Kalau berhutang 2 juta pasti ingat. Nah, hati-hati masalah hutang. Cuma fadilat orang nang mahutangi pulang, kalau pian memberi tempo tarus, padahal jatuh sudah temponya, atau sekalian wadu'alahu, dianggap lunas atau dianggap habis hutangnya. Pian dapat fadilat di padang mahsyar yang mengerikan itu, dinaungi oleh Allah Ta'ala dengan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yundara ila yaumil qiyamah falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Riwayat lain Nabi bersabda, siapa orang yang kepengen atau siapa orang yang merasa himung gembira agar inya dilindungi sampai hari kiamat, agar inya dijaga sampai hari kiamat, maka hendaknya membaca idza syamsu kuwirat, yaitu surat At-Takwir. Begitu pula wa idza samaa'un fatarat, surat Al-Infitar, wa idza samaa'un syaqqat, dan surat Al-Insyiqaq. Man sarrahu an yundara ila yaumil qiyamah. Fa idza tala al-wuqufu ala ahli al-mawqifi wa 'azuma al-karbu alaihim tashawaru fima bainahum fi man ya'tunahu fayashfa' lahum ila rabbihim. Ketika mana berdiri di padang mahsyar sudah kalawasan benar bagi penghuninya. Mereka-mereka yang dikumpulkan di padang mahsyar ketika sudah merasa lawas bertahun-tahun, keitu aja.
kemudian merasa dahsyat kehausan yang luar biasa, maka mereka pun bermusyawarah, satu sama lain bermusyawarah tentang kepada siapa kita minta syafaat. Nah, jadi di padang mahsyar tadi bertahun-tahun jalan dengan keadaan yang ngeri kayak itu, lalu saling musyawarahlah orang-orang di situ, kemana kita minta tolong gitu. Ayo kita cari yang bisa menolong. Fi an yafsila bainahum, supaya mereka itu dapat keputusan. Artinya sekira lakas pindah ke fase berikutnya setelah mahsyar, yaitu hisab. Kalawasan di mahsyar ini dah. Kita minta tolong agar disegerakan fase mahsyar ini. Wa yurihahum mimma hum fi. Siapa nangkawa menolongi kita, membuat kita nyaman, berlepas dari ngerinya mahsyar. Fayatuna ila Adam alaihissalam. Lalu mereka jutaan manusia mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pun ada di padang mahsyar. Fayuhiluhum ala Nuh alaihissalam. Nabi Adam kada sanggup, nafsi-nafsi je Nabi Adam. Masing-masing selamatkan diri masing-masing. Coba kalian bertakun dengan Nuh, Nabi Nuh alaihissalam, jar Nabi Adam. Fayatuna ila Nuh fayatuna wa yuhiluhum Nuh ala Ibrahim alaihissalam. Setelah mendatangi Nabi Nuh menjawab sama, nafsi-nafsi. Lalu jar Nabi Nuh, coba kalian datangi Ibrahim alaihissalam. Sampai ke Nabi Ibrahim, nafsi-nafsi. Masing-masing selamatkan dirinya masing-masing. Wa yuhiluhum Ibrahim ala Musa. Ujar Nabi Ibrahim, datangi Musa, coba. Kemudian sampai ke Nabi Musa sama, nafsi-nafsi. Wa yuhiluhum Musa ala Isa. Ujar Nabi Musa, datangi Isa, coba ikam. Datang pada Nabi Isa sama, kada mampu, nafsi-nafsi di padang mahsyar, kada kawa aku memberi syafaat. Lalu Nabi Isa coba tanya pada Muhammad. Datangi Nabi Muhammad, jar Nabi Isa. Nah, disinilah ditampakkan oleh Allah Ta'ala kepada seluruh makhluk yang di padang mahsyar akan keutamaan dan kebesaran, keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain menolak, kada ada yang mampunya menolongi di padang mahsyar itu. Sekira lekas ke fase berikutnya. Dipindah ke nabi berikutnya, sampai pada akhirnya Nabi Isa, coba ikam tanyakan pada Muhammad. Coba kalian datangi Nabi Muhammad. Ketika sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu salawatullah wa salamuhu alaih. Lalu Nabi pun berucap ketika diminta syafaat, ana laha, aku yang berhak memberi syafaat. Aku yang memberi syafaat. Aku yang berhak di sini memberi syafaat. Ana laha. Pertolongan itu ampunku, kayak itu bahasa kita. Kemudian Nabi kita Muhammad pun wa yadhhabu ila rabbih fayasta'dinu thumma yasjudu lahu wa yahmaduhu. Nabi pun berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta izin kepada Allah dan kemudian sujud kepada Allah dan memuji Allah taala. Ketika Nabi sujud dan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, thumma yu'maru bi an yarfa'a ra'sah. Ujar Allah, angkat kepalamu wahai Muhammad. Isfa' tusyaffa. Tolonglah umatmu, tolonglah mereka-mereka yang di mahsyar seberataan, tusyaffa, engkau diberi mandat untuk menolongi, ujar Allah. Wa an yashfa'a fa yushaffa. Nah, di sini Allah Ta'ala menunjukkan kepada sekalian umat seberataan, bukan cuma umat Nabi Muhammad, umat nabi-nabi yang lain, semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, Allah menampakkan maqam mahmud, kedudukan terpuji yang hanya dimiliki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di padang mahsyar. Ulama sebagian mengatakan, kenapa harus berfase datang ke Nabi Adam
menyuruhkan pada Nabi Nuh. Datang Nabi Nuh menyuruhkan pada Nabi Ibrahim. Datang Nabi Ibrahim menyuruhkan Nabi Musa. Datang pada Nabi Musa menyuruhkan pada Nabi Isa. Kenapa? Karena dari Adam langsung ke Nabi Muhammad. Padahal Nabi Adam tahu nang berhak memberi pertolongan di situ adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar ulama, memang begitu skenarionya untuk menunjukkan dan menekankan, menjelaskan bahwa nabi-nabi yang lain di saat itu kadang-kadang mampunya untuk menolongi. Kalau seandainya Nabi Adam langsung menyuruh pada Nabi kita Muhammad, itu akan ada pemahaman bisa jadi Isa pun mampu kayak ini. Bisa jadi Nabi Musa pun mampu seandainya kita datangi Musa dulu. Tapi kenapa Nabi Adam menyerahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Isa tadi? Menunjukkan mereka-mereka bahkan ulul azmi sekalipun kadang-kadang mampu memberi syafaat di mahsyar kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau langsung Nabi Adam ke Nabi kita Muhammad akan ada kena pemikiran. Mungkin Isa mampu juga. Mungkin Nabi Musa pun mampu, mungkin Nabi Ibrahim pun mampu. Tapi ketika kayak itu urutannya jelas. Mereka nafsi-nafsi memikirkan nasib masing-masing, sedangkan Nabi menjawab ana laha. Aku yang memberi syafaat, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ahaditsu fi dzalika katsiratun sahihatun wa masyhuratun. Hadits seputar tentang manusia berbondong-bondong meminta syafaat pada para nabi itu banyak riwayatnya dan sahih sanadnya dan masyhur di kalangan ulama hadis. Wa yuqal, dan dikatakan inna dzalika huwal maqamul mahmud alladzi yaghbituhu fihi al-awwalun wal akhirun. Dikatakan ulama ketika Nabi kita Muhammad memberi syafaat di mahsyar itu, itulah yang disebut maqam mahmud. Nang tadi ulun singgung, kedudukan mahmud. Nang kadang pian baca di doa ketika mendengar adzan. Alladzi yaghbituhu fihi al-awwalun wal akhirun. Yang dimana umat manusia semenjak Nabi Adam sampai kena umat akhir zaman melihat bahwa ini wewenang Nabi kita Muhammad yang menolongi, seberataan beiri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagum akan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, nampak di situ. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, asa an yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dalam surat Al-Isra. Ujar Allah Ta'ala, Allah akan membangkitkanmu atau Tuhanmu akan membangkitkanmu dengan kedudukan yang terpuji, maqam mahmud. Nah, ini yang dimaksud ketika Nabi dimintai syafaat di padang mahsyar. Wa balaghana anna atfalal muslimin alladzina matu qabla an yablughu al-huluma yu'dhanu lahum an yasqu aba'ahum fayatakhallaluna jam'a li talabi abaihim liyasquhum wa binnas minal atashi ma la mazida alaih. Ada riwayat-riwayat yang sampai kepada kami dari Imam Haddad, sesungguhnya anak kecil orang Islam yang ketika di dunia mereka itu meninggal dunia sebelum balik. Kekanakan halus nang ketika di dunia meninggalan sebelum balik. Anak-anak kecil itu yu'dzanu lahum, diizinkan karena di padang mahsyar an yasqu aba'ahum, untuk memberi minum kepada kuitan-kuitannya masing-masing. Pian beisi anak meninggal ketika sebelum balik, itu tabungan gesen di padang mahsyar. Akan mendatangi pian membawakan minuman sehingga pian kada haus, ketika mana jutaan miliaran manusia merasakan dahaga nang kadada lagi level tertinggi selain haus ketika mahsyar itu. Fayatakhallaluna jam'a, kemudian anak-anak yang meninggal sebelum balik di dunia di padang mahsyar itu dimunculkan Allah Ta'ala, yatakhallaluna jam'a, mereka itu menerobos
manusia-manusia yang berdiri kepanasan di padang mahsyar untuk mencari kuitan-kuitannya. Liyasquhum, agar mereka itu menuangkan minuman kepada kuitannya masing-masing. Dan pian jangan mahayal marabuti. Ini jangan dianggap kayak di dunia lah. Oh kena ulun cari karena kan tuh pipai ulun terabuti kan aja. Pian kadada kendali dengan awak pian tuh. Wa bin nas minal atashi ma la mazida alaih. Dan keadaan manusia ketika itu dalam keadaan rasa haus nang kadada lagi level tertinggi melebihi itu hausnya. Haus benar gitu. Pian nih coba aja kada minum 3 hari kayak apa hausnya. Di mahsyar lebih haus paling itu. Karing kerontang, suara hilang ketika haus benar. Di dunia mungkin pernah kita nang sampai 5-6 jam kada minum. Entah ada acara apa kada ingat minum lalu haus benar rasa hendak mencari minuman. Di mahsyar jauh puluhan kali lipat hausnya daripada itu. Nah, mereka yang di dunia menikah dan bisi anak kemudian meninggal sebelum balik, anak-anaknya itu karena akan datang menolonginya ketika haus di padang mahsyar. Bahkan yang keguguran pun sebagian ulama mengatakan masuk. Pian bisi bini hamil, kemudian keguguran meninggal. Itu pun kena menolongi di padang mahsyar. Tapi jangan beristilah digugurakan. Atau dibunuh beristilah, atau kada masuk. Ngomong kayak itu bipai anak ulun halus kebanyakan sudah anak 5. Berdua barang ulun sambelih. Itu dosa. Ini nang meninggal garing, meninggal tanpa ada sebab dari kita garing, kita sudah menjalankan kewajiban memakani, meminumi, mengobati, tetap Allah Ta'ala ternyata mentakdirkan meninggal. Nah ini yang menolongi kita kena. Hatta anna ba'da salihin kana qad azama ala tarki zuwat. Sampai-sampai jar Imam Haddad, ada sebagian orang soleh yang tadinya orang soleh ini bertekad kada hendak kawin sampai mati. Nah ada sebagian orang soleh itu memilih hidup bujang. Banyak ulama kayak itulah. Ada sebagian orang soleh yang memilih kada hendak kawin sampai mati. Alasannya mungkin kada hendak ribet. Hidup sendiri lebih nyaman, ibadah, fokus. Lebih nyaman untuk sembahyang ini, kada ada mengganggu. Kada ada minta urut batis dan sebagainya lah. Ada sebagian orang soleh gitu. Fara'a fi manamihi annahu fi mauqifil qiyamah. Lalu guring orang soleh ini tadi. Ketika guring, di dalam guringnya melihat keadaan hari kiamat di padang mahsyar, dimimpiakan keadaan padang mahsyar. Wa bihi minal atashi ma yajullu anil wasfi, dan di dalam mimpi itu inya merasakan haus luar biasa nang kada tergambarkan haus itu di dunia. Jadi mimpi padang mahsyar orang soleh ini tadi nang kada hendak kawin. Wa ra'a atfalan wa bi aidihim aniyatun wa fihal ma. Lalu ketika haus luar biasa di mimpi tadi, Sidin melihat ada kekanakan keluyuran menerobos orang-orang yang berdiri. Masing-masing kekanakan tadi mengikuti wadah banyu segar, membawa wadah termos lah itu. Tapi jangan diartikan termos kayak di dunia. Wadah banyunya hibak. Fihal ma wa hum yasquna ahadan, dan mereka masing-masing memberi minum pada orang yang didatanginya, kuitan-kuitannya. Wa yada'una ahadan, dan kemudian kada meminumi yang lain. Jadi meminumi orang yang memang harus diminumi aja, kuitan-kuitannya. Fastasqahum, lalu nang orang soleh bermimpi tadi minta pangaku juga, tuangkan ke aku. Faqalu innama nasqi aba'ana. Lalu kakanakan halus tadi menjawab, kami hanya meminumi kuitan-kuitan kami saja. Di mimpi tadi nih. Falamma asbaha, ketika bangun di pagi hari dari mimpinya, orang soleh tadi talabat tazawwuj ala raja an yarzuqahu Allahu walada. Kemudian keesokan harinya bangun dari mimpi, langsung bertagih hendak kawin. Bukan masalah syahwat dan nafsu,
tapi dengan harapan an yarzuqahullahu walada, agar diberi Allah taala anak keturunan. Merasakan dah sensasi kayak Pak hausnya di padang mahsyar dalam mimpi. Minta minum kada diberi kekanakan. Kami meminumi kuitan kami aja kekanakan. Udah boleh pian minta. Lalu esoknya hendak kawin dengan harapan bisi anak. Fayamut fi hali tufulatihi, dengan harapan ketika kawin bisi anak dan anaknya meninggal sebelum balik. Liyakuna mimman yusqa fi dzalikal mawqif al-azim karbuhu ahwaluhu, agar inya si orang soleh tadi termasuk orang-orang yang diberi minum ketika di padang mahsyar, yang mana keadaannya sangat dahsyat, keadaannya sangat mencekam. Nas'alullah al-lutfa wal afiyata bi fadli, amin. Kita pun memohon kepada Allah agar Allah memberi kelembutannya dan keafiatannya dengan keutamaannya, amin. Dari sini. Wa yastaddul karbu wa ta'dhumul ahwalu ala ahli mauqif. Di padang mahsyar itu keadaan sangat-sangat mencekam. Keadaan-keadaan itu sangat mengerikan bagi mereka yang berada di padang mahsyar. Hatta balagana anal kafira yaqul, sampai-sampai orang kafir pun saking kada sabarnya di padang mahsyar ini ngeri, haus, panas, gerah bertahun-tahun, sampai-sampai orang kafir ada yang berucap, Rabbi arihni walau ilan nar, ya Allah pindahkan ulun dari mahsyar nih walau masuk neraka aja. Saking frustasinya di mahsyar bertahun-tahun, sampai tak ucap, ya Allah timbai aja sudah kami ke neraka, baik sekalian dibakar aja daripada di mahsyar nang ngeri nih. Saking mengerikannya mahsyar. La ilaha illallah. Kada terbayang kita. Kada terbayang mengerikannya. Makanya bebaskan hutang kekawanan. Itu salah satunya. Atau jadilah salah satu 7 golongan yang kita baca hadisnya. Kada kegampangan, bukan hal yang layak kita ketawakan. Mahsyar itu ngeri. Ngeri mahsyar itu. La ilaha illallah. Fa'idha syafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rabbih fi an yafsila baina ibadihi wa yurihahum mimma hum fih, amara Allahu al-malaikata alladhina hum hamalatul arsy al-'azim fayahmiluna arsy rahman ila al-mauqif. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meminta pertolongan kepada Allah. Kisah yang tadi berlanjut nih. Setelah datang ke nabi sampai pada nabi memberi syafaat maqam Mahmud tadi. Ketika mana nabi sudah memberi syafaat agar Allah memutuskan fase berikutnya setelah mahsyar, yaitu hisab, Allah pun memerintahkan malaikat-malaikatnya, yaitu para pembawa arsy-Nya, agar membawa arsy-Nya ke padang mahsyar, didekatkan ke padang mahsyar. Lalu wa yuja'u bil jannah fatuj'ala an yaminil arsy. Allah tampaykan surga di sebelah kanan arsy. Wa yu'maru bin nar a'adanallahu minha fatuj'ala ala yasaril arsy. Lalu Allah perintahkan neraka andak sebelah kiri daripada arsy. Wa tu'radu al khalaiqu 'ala Allah taala lil hisab. Lalu kemudian fase setelah mahsyar pun berlangsung, yaitu apa? Hisab. Nah, jadi setelah mahsyar lalu fase berikutnya hisab, dan ini berkat pertolongan Nabi agar segera ampihan di mahsyar berpindah ke fase hisab berikutnya. Faminhum man la yuhasab. Ada segelintir hamba-hamba Allah yang mereka itu kada melalui proses hisab, selamat dari hisab. Wa humus sabiqun. Mereka lah orang-orang yang mendahului seberataan masuk dalam surganya Allah. Wa minhum man yuhasabu hisaban yasira. Ada lagi di antara mereka yang di mahsyar dihisapnya setumat benar. Dihisap juga, dimintai pertanggungjawaban amal ibadahnya, tapi kada lawas setumat. Wa minhum man yunaqashu fil hisab. Sebagian banyak ada yang lawas dihisap, didebat ketika hisab, ikam di dunia kayak ini,
Ikam pernah begini, Ikam pernah begini, Ikam melakukan hal begini, Ikam melakukan hal begini. Bahkan diumpamakan kebaikan yang sekecil samut pun itu merubah timbangan mizan. Begitu pula kejahatan dan maksiat walau sekecil samut pun merubah timbangan mizan dihisab itu. Ada kegampangan. Jadi artinya para wali-wali, para nabi, orang-orang soleh itu kadada nang melewat, kadada nang lepas dari mahsyar, berataan kena mahsyar. Kadada nang terlewat di mahsyar. Yang terlewat tuh kena ketika hisab. Sebagian ada nang sabiqun, nang selamat dari hisab. Kalau mahsyar berataan tanpa terkecuali melewati itu. Para nabinya, apalagi para aulia, nabi aja ada di mahsyar gitu. Nabi-nabi. Wa man nuqisha al-hisab 'udzib, dan siapa orang yang didebat ketika hisab, inya pasti akan diadab. Na'udzubillah min dzalik. Wa yuta an-nas kutubahum bi aymanihim wa bi syama'ilihim wa min wara'i dhuhurihim. Dan dihisab itu manusia-manusia diberikan kepadanya catatan amalnya, ada sebagian dengan tangan kanannya, ada yang dengan tangan kirinya, ada yang melalui belakang punggungnya. Catatan-catatan amalnya. Seberataan yang kita pernah gawe itu ada di situ. La ilaha illallah. Ngeri. Pian nih. Ulun beri contoh simpel. Contoh anak bakami. Ya anak bakami ini di WC. Ada samut di situ. Anak menyelamatkan diri. Anak tergugur karena banyu nang basah bulat tuh. Pian selamatakan pakai jari pian. Tak anda ke pinggir. Itu pun dicatat. Kebaikan itu. Jangan sing simbur aja mati kan. Kebaikan sekecil itu pun dicatat loh. Dan itu ada di catatan amal kita. La ilaha illallah. Apalagi nang buruk-buruk nang kita gawi nang kada karuan tampuh. Mata nang melirik. Pandiran nang kada karuan. Hal-hal yang lain nang berbau syahwat, berkaitan dengan kemaluan. La ilaha illallah. Barataan ada. Kada lepas. Makanya salah satu nang bisa mencegah kita dari berbuat maksiat, ingat hisab. Ingat catatan amal tuh ada. Kada lepas. Di dunia mungkin lepas kita dari hukum-hukum dunia. Di akhirat kada lepas. Jangan pian kira koruptor-koruptor nang kawal lolos dari hukum dunia, lolos juga di akhirat. Jangan pian kira kau menyewa pengacara nang mahal sehingga kau lolos dari hukum Allah. Itu di dunia. Makanya jangan terlalu berhimmat benci juga lawan koruptor. Artinya jangan sampai pian naik pitam. Kenapa ini kada dihukum padahal korupsi triliunan. Lihatakan di akhirat lenyaknya. Kada habis di dunia masalah kayak itu. Kan kita kadang gedek bahasanya. Gerigitan. Yang dikorupsi sampai 300 triliunan. Hukuman 6 tahun kayak apa? Ada yang mencuntan kendaraan sampai berpuluh tahun. Padahal kendaraannya paling 12 juta nilainya. Ini nang korupsi triliunan dengan senyuman di akhir persidangan berpelukan lawan istrinya. Rasa kada adil, panarku kadang rasa anak ditawak TV itu melihat. Iyalah. Tapi ketika berpikir, ya Allah, dihisap kada lolos manusia anak ini. Seadil-adilnya hukum Allah dihisap. Tenang hati kita. Gerigitan tadi hilang, lenyak juga ikam. Di dunia oke, ikam tersenyum, akhirat lenyak. La ilaha illallah. Wa yas'alullahu ta'ala al-mursalin an tablighir risalah ila umamihim wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya.